Welcome to Pen Story. Festival adalah pesta besar atau acara meriah yang diadakan dalam rangka memperingati sesuatu. Festival juga bisa diartikan dengan hari atau pekan gembira dalam rangka peringatan peristiwa penting atau bersejarah atau pesta rakyat. Berikut adalah beberapa festival unik dari seluruh dunia yang udah Pen Story tulis hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin upload tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Udah? Lanjut! Menggendong istri. Penners, pernah dengar festival gendong istri? Festival ini tentu nggak ada di Indonesia. Tapi di belahan dunia yang lain, festival semacam ini diadakan setiap tahun. Mulai dijadikan sebagai olahraga resmi pada tahun 1997, festival ini berasal dari Finlandia dan pertama kali diadakan pada tahun 1992. Wah, kayak gimana ya festivalnya? Fire in the hole! Fire in the hole, fire in the hole. That's good. Yeah, fire in the hole. Dikabarkan, festival ini berasal dari sebuah legenda perampok gunung Finlandia yang disebut Ronkainen yang melatih anak buahnya dengan memberikan beban berat yang setara dengan berat istri mereka sambil berlari menaiki atau menuruni gunung yang terjal. Festival ini mungkin dianggap sebagai hiburan dan lucu-lucuan, tapi bagi warga negara Finlandia, Estonia, Swedia, dan negara Skandinavia, olahraga ini adalah ritual yang serius dan penuh dengan peraturan yang tentunya disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Kalau di Indonesia ada festival semacam ini, mau ikutan nggak nih? 3, 2, 1, go! Mandi kotoran sapi. Pandemi virus COVID-19 sudah hampir mencapai tahun ketiga. Entah kapan wabah ini akan berakhir. Berbagai macam peraturan, pembatasan, pencegahan, dan vaksinasi yang diterapkan oleh pemerintah telah ditempuh. Kita hanya bisa berharap semoga bencana skala dunia ini akan segera berakhir. Bicara masalah pengobatan virus, warga di negara bagian Gujarat, India Barat, punya pengobatan yang unik yang mereka percayai untuk menanggulangi virus ini. Seluruh warga di daerah ini percaya bahwa mandi kotoran dan air kencing sapi sangat ampuh untuk mengobati dan mencegah virus COVID-19. Mereka datang seminggu sekali ke tempat penampungan sapi untuk mandi dan melumuri tubuh mereka dengan kotoran sapi. Padahal, para dokter di India telah memperingatkan bahwa kegiatan ini belum terbukti secara ilmiah dapat membantu tubuh kebal dari virus, malah akan membahayakan karena kemungkinan akan membawa penyakit lain. Sapi sendiri adalah simbol suci kehidupan dan bumi menurut kepercayaan agama Hindu. Selama berabad-abad, umat Hindu menggunakan kotoran sapi untuk mensucikan rumah, tanah, dan diri mereka. Kalau masalah keyakinan memang sulit untuk dibantah dong ya. Jadi, kembali kepada pribadi masing-masing aja dan tetap saling menghormati dalam perbedaan. Balapan keju.
Walaupun sebagai negara maju, Inggris juga punya festival yang unik dan bahkan terbilang cukup konyol, di mana puluhan peserta mengejar keju bundar yang digulingkan dari atas bukit. Festival ini telah dirayakan sejak 400 tahun yang lalu untuk merayakan awal musim panas dan dimulainya musim panen. Penasaran kan kayak gimana festivalnya? Festival ini bernama Cheese Rolling Race. Dibagi dalam 3 kategori, yaitu pria, wanita, dan dewasa, berlari menuruni bukit curam sambil mengejar beberapa keju sebagai hadiahnya. Suasana lombanya memang cukup menegangkan meskipun emang seru banget. Soal bahaya udah nggak dipungkiri, tim medis dan petugas kesehatan selalu setia setiap saat untuk menghadapi kemungkinan peserta yang cedera. Kadang kegilaan selalu berbanding lurus dengan keseruan meski harus mengorbankan keselamatan dan bahkan mengancam nyawa. Pesta tomat. Bagi kamu pecinta kuliner yang suka banget sama tomat, kamu bisa banget nih mengunjungi festival makanan La Tomatina. Bukan gratis sepuasnya ambil tomat, melainkan kamu bisa berperang bersama ribuan orang dengan senjata tomat. Pasti bisa jadi seru banget ya. Tomatina atau Perang Tomat merupakan tradisi tahunan yang diadakan di kota Valencia, Bunol, sebelah timur Spanyol yang terletak sekitar 30 km dari Laut Mediterania. Kota Bunol yang dikelilingi pegunungan dihuni oleh sekitar 9.000 orang. Selain itu, ribuan wisatawan juga mengunjungi wilayah tersebut terutama menjelang perayaan La Tomatina. Pada tahun 2002, La Tomatina juga dinyatakan sebagai perayaan minat turis internasional oleh Sekretaris Departemen Pariwisata Spanyol. Mandi lumpur. Festival unik berikutnya berasal dari negara Samba, Brazil. Tepatnya di kota Paraty, negara bagian Rio de Janeiro. Peserta dari festival ini kebanyakan adalah mahasiswa dan pelajar yang bertujuan untuk terus melestarikan budaya dan ekosistem di Paraty. Al principio, pero ya después rico, es suave, sí, siente bien. Event yang disebut sebagai festival paling kotor di dunia ini berawal pada tahun 1986. Dua sahabat yang sedang memancing kepiting di hutan bakau di danau Jabaquara melumuri tubuh mereka dengan lumpur untuk menghalau nyamuk dan lalat kuda raksasa. Sekarang acara ini telah menjadi tradisi bagi para peserta. Dengan mengenakan pakaian renang dengan tanaman merambat, mereka dengan sukacita bermain dan berkubang di lumpur, bersenang-senang dan menyanyikan lagu-lagu. It's actually really nice and cool. It's a really hot day today. We've had to walk pretty far to get here. Festival Mesum Jepang. Festival yang terakhir ini berasal dari negeri Sakura, Jepang. Kalau festival yang lain biasanya adalah parade kostum, kebudayaan dan adat suatu wilayah tertentu, tapi festival yang satu ini bisa dibilang kontroversial dan cenderung mesum.
Matsuri merupakan festival alat kelamin pria di Jepang. Adalah salah satu festival budaya paling meriah yang diadakan setiap tahun pada musim semi di Kuil Kanayama, Kawasaki, Jepang. Festival yang biasa digelar pada tiap April ini bertujuan untuk memberi penghormatan kesuburan dalam ritual kuno, kelancaran hubungan pernikahan, dan kemakmuran bisnis. Kuil Kanayama didedikasikan untuk Kanayama Hiko no Kami dan Kanayama Hime no Kami, pasangan dewa sebagai pandai besi dan pelindung seksualitas. Perbedaan kebudayaan disebabkan karena perbedaan yang dimiliki, seperti faktor lingkungan, faktor alam, faktor manusia itu sendiri, dan berbagai faktor-faktor lainnya yang menimbulkan keragaman budaya tersebut. Jadi harus tetap saling menghormati ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus semangat buat balikin mood optimis kamu supaya lebih baik di masa depan. Bye-bye.